Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi nih di channel Sinawuri Berkah. Buat kamu yang ingin ngaji, ayo bareng Kang Jaro nih di sini. Kita lanjut ngajinya tentang haji hakikat hidup. Nah, ini masih bareng Kang Jaro nih. Alhamdulillah Kang Jaro sudah hadir di sini, sahabat semua. Buat kamu yang ingin subscribe, silahkan subscribe. Buat kalian yang ingin ngaji, yuk kita sinau bareng. Kita tidak sedang mengajari, tapi lagi belajar bareng nih dengan Kang Jaro. Begini Kang, ada bukankah bahwa katanya daun jatuh pun itu atas kehendaknya Gusti Allah, gitu ya Kang. Lah kemudian bahkan semua aktivitasmu itu adalah atas kehendak Gusti Allah Kang. Ucapan, kalimat, kentening hati. Lah terus gimana ini Kang? Berarti sebenarnya ini kita ini tidak punya kemampuan apa-apa dong. Karena ketika semuanya menggerakkan adalah Gusti Allah. Termasuk pertemuan kita hari ini juga kehendaki Gusti Allah. Begitu loh Kang. Berarti sebenarnya manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa dong Kang. Tapi kenapa banyak manusia yang merasa mampu lah, itu gimana ini Kang? Itu Kang. Jadi gimana itu Kang penjelasannya nih Kang Jaro? Nah ini. Ya iyalah, daun jatuh pun itu hanya Allah saja yang tahu kan. Di atas kehendak Gusti Allah. Atas kehendak Allah. Nah itu bahkan gerak-gerik kita pun, perilaku, ucapan kata itu juga yang menggerak katanya Gusti Allah gitu loh Kang. Iya, betul. Kepriwe Kang? Jadi apa yang menggerakkan diri kita itu semua hanya karena Allah saja. Artinya ruh itu adalah apa? Aktivitas yang bisa menggerakkan. Ya kan? Tapi dalam konteksnya itu hanya menggerakkan jasad ya. Iya. Menggerakkan jasad, menggerakkan sang wujud itu sendiri. Nah, bagaimana agar apa yang menjadikan aktivitas itu Allah itu sendiri? Iya. Bukan campur tangan yang lain. Iya. Artinya bukan campur tangan yang lain apa? Mengapa ada orang yang suka marah? Apakah itu kehendak Allah? Iya. Iya kan? Iya. Harus ditelisik. Kalau marahnya itu tidak membekas, Iya. tidak membekas dalam hati orang yang dimarahi, itulah Allah itu sendiri. Iya. Tapi kalau orang itu marah yang menjadikan orang yang dimarahi sakit dan susah akan sembuh, berarti bukan Allah, tetapi adalah dari makhluk Allah, yaitu apa? Nafsu. Dari sang nafsu. Iya. Ya, Betul. oleh karena itu kita harus paham betul mana itu Allah, mana itu makhluk yang lagi bekerja, kan gitu. Cara memahaminya gimana ya Kang? Nah itu makanya di saat katakan aku marah terhadap kamu, marah, iya betul menjadikan sakit, tapi habis itu tidak ada apa-apa. Artinya tidak menjadikan apa yang aku bilang, oh ya ini nyatanya bener ya. Iya. Jarwoto ngarani ini bener. Nah berarti itu atas kehendak sang Tuhan itu sendiri. Iya. Tapi kalau aku marah yang menjadikan kamu sakit, menjadikan mengatakan aku kurang ajar, kan bisa jadi. Berarti itu marahnya itu dari sang penggoda itu sendiri, atau dari nafsu, atau dari setan itu sendiri. Bisa membandingkan nanti, akan merasakan mana yang dari nafsu, mana yang memang Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu manusia diharapkan adalah apa? Menggunakan kesadaran. Sehingga orang marah kayak apapun juga aku bisa tampis dengan apa? Dengan kesadaran. Iya enggak? Jadi katakan aku marah terhadap jenengan. Iya. Sejatinya yang jadi bikin sakit siapa?
Iya iya. Iya kan? Iya iya iya. Berarti pengendalian diri kan? Iya 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 iya. Iya dah. Aku ngorek kayak gitu, memantik. Iya. Tapi mantik itu, makanya saya sering ngomong, apakah pantikan korek ini akan membakar korden semuanya, atau malah bisa aku ini menjadikan untuk merokok atau nganukan kompor, kan seperti itu. Oleh karena itu hanya dengan coba belajar terus dengan kesadaran diri, sehingga apapun perbuatannya itu adalah hanya karena Allah. Berarti perbuatan hanya karena Allah, aku harus melakukan sing apik. Karena Allah itu pasti mengadakan nur, makanya disebut nurullah, cahaya sang Tuhan. Cahaya sang Tuhan tidak akan membinasakan, pasti membuat kebaikan. Iya kan? Karena kita katakan marah, katakan menjadikan ketakutan, kekhawatiran, iya betul. Itu dari Allah, tapi Allah yang mana kan? Iya enggak? Oh berarti anggar Allah, saya tidak menjadikan takut, saya tidak menjadikan khawatir, karena khawatir itu adalah dari luar, bukan dari dalam. Iya kan? Dari luar itu yang menjadikan aku belajar. Iya enggak? Ada orang marah, marahnya sebenarnya enggak ada masalah apa-apa, dia marah-marah sendiri kok. Andai kata marah-marah ke aku, ya enggak masalah. Asal karena aku menggunakan kesadaran bahwa oh ya, aku menjadikan belajar. Marahnya itu karena apa? Apakah memang aku yang salah? Atau bagaimana? Kan seperti itu. Sehingga tidak pernah menyalahkan orang luar. Yang paling penting adalah bisa enggak aku mengendalikan nafsu itu sendiri. Kan begitu. Ya, terus kenapa orang selama ini merasa dirinya adalah mampu, bisa gitu. Ini adalah aku kaya karena hasil kerja kerasku gitu dan seterusnya. Dia berarti kan kalau begitu sama aja dia tidak mengakui atau menuhankan dirinya dong gitu ya, atau gimana Kang? Iya. Makanya orang yang paling adalah orang musyrik. Musyrik itu menduakan. Ya, menduakan. Contoh, orang itu bekerja dengan semangat, hasilnya banyak. Iya betul. Siapa yang menggerakkan di situ? Siapa yang membuat seperti itu? Kan sang Tuhan itu sendiri. Tetapi rikala katakan aku kilo, anggar duduk aku, mungkin orang bisa. Nah, sudah ada pengakuan diri, mengesampingkan sang Tuhan. Weh, musyrik. Makanya tidak boleh menyekutukan. Musyrik kan akhirnya menyekutukan, membuat sekutu. Makanya jangan. Apapun aku bisa berbuat ini karena sang Tuhan itu sendiri. Ya, sehingga aku menjadikan kaya ya Tuhan itu sendiri. Kenapa aku? Ya agar apa? Agar aku kaya akhirnya bisa bermanfaat kepada orang lain itu. Bukan karena hasil karyaku. Iya, kebanyakan itu kan seperti itu loh artinya. Nah, ini nyong suki ya karena hasil kerja kerasku kayak gitu loh. Iya. Berarti itu gimana Kang? Berarti orang seperti itu gimana Kang? Kesadarannya kurang atau gimana? Lagi menduakan sang Tuhan gitu. Karena di dalam kesadaran dia tidak sadar diri bahwa inilah hasil karyaku. Itu seperti itu. Bukan karena sang Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Terus sebaiknya gimana Kang ketika kita menyadari itu harus seperti apa sikap kita gitu loh Kang? Bahwa sikap semuanya kita harus bagaimana? Ya itu dengan kesadaran. Sadar diri. Kesadaran diri itulah yang menjadikan aku bisa berlaku bijak. Iya kan? Iya. Aja kabeh karena aku. Iya. Tapi aku yang sejatinya aku berarti sang Tuhan itu sendiri. Itu seperti itu. Iya. Terima kasih Kang. Dilanjut lagi. Matur nuwun. Kang break.